Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan tidak kekurangan satu hal apapun. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan salah satu materi yang berjudul tentang teks narasi. Langsung saja. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian kita dapat menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Ketiga, kita dapat menelaah struktur dan kebahasan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir, kita dapat menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kita dapat menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita imajinasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, dapat menentukan jenis cerita imajinasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, dapat menyimpulkan tokoh dan latar cerita imajinasi. Yang keempat, dapat menyimpulkan urutan cerita imajinasi. Yang kelima, dapat menceritakan kembali cerita imajinasi isi cerita imajinasi lisan atau tulis. Yang keenam, kita dapat merinci struktur cerita imajinasi. Yang ketujuh, kita dapat menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita imajinasi, mulai dari orientasi, komplikasi, hingga resolusi. Yang kedelapan, kita dapat menelaah hasil serta melengkapi cerita imajinasi dari segi struktur cerita imajinasi. Yang kesembilan, kita dapat memperbaiki cerita imajinasi dari segi diksi dan kalimat dialog serta kesalahan tanda baca. Yang kesepuluh, kita dapat mengomentari cerita imajinasi dari segi struktur dan bahasanya. Yang kesebelas, kita dapat merencanakan pengembangan cerita imajinasi. Dan yang terakhir, kita dapat menulis cerita imajinasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, serta ejaan. Baik, kita mulai saja dari pengertiannya. Teks narasi berarti pengisahan suatu cerita atau kejadian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narasi menyajikan serangkaian peristiwa, biasanya disusun menurut aturan waktu. Sementara itu, cerita imajinasi atau cerita fantasi adalah tuturan atau gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya hayal, atau pengalaman penulis yang dituangkan dalam bentuk karangan atau cerita. Cerita imajinasi mampu menimbulkan imajinasi atau daya hayal bagi pembaca. Cerita imajinasi disebut juga fiksi, cerita hayal atau cerita rekaan. Cerita imajinasi meliputi dongeng, cerita pendek, roman, novel, dan novelet. Selain itu juga cerita imajinasi bisa dibuat dalam bentuk visual, itu bisa kita lihat dari berbagai macam film atau dari berbagai macam kartun serta animasi-animasi yang lainnya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri umum cerita imajinasi. Yang pertama adalah cerita imajinasi mengandung keajaiban, keanehan, serta kemisteriusan. Saya ambil contoh di sini adalah salah satu film kartun animasi dari Jepang, yaitu Naruto. Kalau kalian pernah melihat atau mengikuti film Naruto gitu ya, kalian di situ pasti akan melihat berbagai keajaiban atau berbagai keanehan serta misteri-misteri yang harus kita pecahkan gitu kan saat kita menonton itu. Di situ ditampakkan secara jelas. Kemudian cerita imajinasi memiliki ide cerita. Tidak hanya Naruto saja yang memiliki ide cerita, tetapi hampir seluruh cerita imajinasi memiliki ide ceritanya masing-masing. Tetapi kalau Naruto sendiri, ide ceritanya adalah sebuah perjuangan anak ya yang menjadi ninja, yang bercita-cita menjadi seorang Hokage dan membawa kedamaian pada dunia. Kemudian yang ketiga, cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Latar lintas
ruang waktu di sini adalah yang pertama saya akan jelaskan tentang latar ya. Latar sendiri di sini adalah merupakan unsur yang berkaitan dengan tempat atau waktu yang melatar belakangi terjadinya kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Bahkan latar ini juga mampu menciptakan suasana dalam sebuah cerita. Jadi latar ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Kemudian kita bicara tentang lintas ruang dan waktu. Lintas ruang dan waktu di sini adalah kejadian dalam cerita itu bisa ada pada masa saat itu, pada masa lampau, atau pada masa yang akan datang. Sering sekali kalau kita lihat di animasi Naruto itu suka sekali terjadi kejadian yang flashback atau kembali ke masa yang lalu. Biasanya mereka mencari kebenaran terhadap masalah-masalah yang timbul di masa saat itu. Kemudian untuk mencari jawabannya, biasanya penulis itu membuat cerita lagi kembali ke masa lalu untuk menemukan kebenaran tersebut. Ada pula juga yang ruang dan waktu itu pada zaman saat itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi pada saat itu juga. Ada pula juga cerita yang menggunakan latar di masa depan. Contohnya saja kita bisa lihat pada film Doraemon Stand By Me. Di situ juga banyak sekali unsur-unsur yang ada di masa depan. Yang kelima yaitu cerita imajinasi bersifat fiksi atau hayalan ya, dan benar-benar sama sekali tidak ada di kehidupan dunia nyata. Dan yang terakhir, cerita imajinasi menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan ragam percakapan sehari-hari. Biasanya penulis membuat dialog itu pasti sesuai dengan percakapan kita sehari-hari ya, tidak jauh berbeda. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis ceritanya. Yang pertama kita masuk ke berdasarkan latarnya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal tentang latar, yaitu berkaitan dengan tempat dan waktu, dan juga melatar belakangi terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Kemudian ini dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu latar, lintas waktu masa lampau, misalnya dongeng, parabel, dan hikayat. Maksudnya di sini adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Kecenderungan yang ada di cerita-cerita di masa lampau adalah banyak sekali sumber daya yang pada masa lampau itu tidak ada seperti zaman sekarang, seperti contohnya handphone atau sumber daya alam teknologi yang kurang memadai. Kemudian kita masuk ke latar waktu lintas zaman, terdapat pada cerpen dan novel. Latar waktu lintas zaman ini adalah kondisi cerita yang sebenarnya terjadi pada zaman saat ini. Dan yang terakhir adalah latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Biasanya ditemui pada novel yang menggunakan alur yang akan datang. Seperti tadi saya sudah contohkan pada film Doraemon Stand By Me, itu banyak sekali unsur-unsur yang berkaitan tentang masa yang akan datang. Di sini juga saya sangat mengapresiasi sekali kepada para penulis yang membuat latar cerita tentang waktu futuristik, karena hayalan mereka sangat tingkat tinggi dan di luar nalar dari penulis-penulis kebanyakan. Setelah tadi jenis kita jelaskan berdasarkan latar, kemudian masuk ke berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Ini dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah cerita imajinasi total, yaitu semua yang diceritakan
tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi benar-benar real itu adalah hayalan dari penulis itu, si pembuat cerita imajinasi itu. Yang kedua adalah cerita imajinasi irisan, adalah mengungkapkan cerita imajinasi dan kejadiannya masih terjadi di dunia nyata. Jadi ini sifatnya gabungan ya, antara hayalan dan kejadian yang sebenar-benarnya itu digabung menjadi satu, hanya dikembangkan saja oleh penulisnya. Setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis hingga ciri-cirinya, sekarang kita masuk ke unsur-unsurnya. Unsurnya sendiri terbagi pada dua jenis, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan unsur dari intrinsik. Terdiri atas yang pertama yaitu adalah tema. Tema sendiri di sini adalah salah satu gambaran cerita secara keseluruhan ya. Jadi ide pokoknya, misalkan temanya dia adalah tema persahabatan, kemudian atau tema percintaan, temanya tentang keluarga, atau temanya tentang perebutan kekuasaan, contohnya seperti itu. Ada juga beberapa penulis yang sebelum menentukan tema itu dia melakukan survei ke lapangan untuk memungkinkan tulisan itu lebih dekat di kalangan masyarakat. Ada juga yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang menyaring pada terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Yang sudah tadi saya jelaskan berkali-kali tentang masalah latar ya. Jadi intinya latar ini juga sangat kuat sekali ya perannya ya dalam latar belakangi suatu cerita tersebut. Dan di sini terdiri dari beberapa macam ya latar itu. Yang pertama adalah latar waktu, yaitu berkaitan dengan kapan terjadinya kejadian dalam suatu cerita. Misalkan Budi dan Ani sedang duduk bersama di taman pada pagi hari, pada sore hari, atau pada siang hari. Contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke latar tempat, yaitu berkaitan dengan lokasi jalannya cerita. Bisa saja cerita itu ada di suatu hutan atau suatu pantai atau suatu perusahaan, itu bisa saja ya. Tergantung penulisnya itu bagaimana mengembangkan ceritanya. Dan yang terakhir adalah suasana. Jadi di sini penulis membuat suasana itu ya, menggambarkan suasananya pada cerita tersebut. Misalkan suasananya sangat damai ya, atau suasananya ramai ataupun mencekam. Itu di situ penulis harus juga pintar membuat suasana dalam sebuah cerita. Gunanya apa? Gunanya untuk agar para pembaca itu juga ikut masuk ke dalam cerita tersebut. Berikutnya kita masuk ke sudut pandang, yaitu cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Jika kalian melihat atau membaca ya, satu membaca menemukan kata-kata seperti aku, saya, atau kami, itu sudah dipastikan bahwa cerita tersebut mengambil sudut pandangnya adalah sudut pandang pertama. Begitupun saat kalian bertemu dengan kata ganti kamu, yaitu menjadi sudut pandangnya adalah sudut pandang kedua. Dan yang terakhir, ketika kalian menemukan kata seperti ia, dia, atau mereka, itu berarti sudut pandang yang diambil oleh penulis adalah sudut pandang yang ketiga. Kemudian adalah amanat. Amanat itu adalah pesan ya yang terkandung dalam novel atau cerita yang dibuat oleh penulis, yang harapannya bisa dipetik oleh pembaca. Biasanya amanat itu disampaikan secara tersurat ya, atau langsung, ataupun tersirat secara tidak langsung.
Jadi tujuannya itu membaca sebuah cerita imajinasi bukan hanya untuk sebagai hiburan, tetapi harus kita ambil juga hikmah dan pelajaran yang ada di dalam cerita tersebut. Setelah tadi kita menjelaskan unsur intrinsik, kemudian saya akan menjelaskan tentang unsur yang satunya, itu adalah unsur ekstrinsik. Unsur ini merupakan unsur pembangun novel ya, yang berasal dari luar. Artinya unsur ini tidak dapat kita temukan di dalam novel tersebut. Tetapi unsur ini juga sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil sebuah novel. Nah, berikut ini adalah beberapa unsur-unsur ekstrinsik dalam novel, yaitu pertama adalah bahasa. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut. Misalkan bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, jadi ya otomatis bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kemudian adalah latar belakang pengarang atau penulis. Di sini berisikan tentang biografi penulis ya, seperti tempat tinggalnya, kemudian keluarganya, latar belakang pendidikannya, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai yang terkandung. Biasanya ya, penulis itu mengangkat suatu novel berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan yang tujuannya dibagikan kepada masyarakat atau pembaca. Bisa berupa nilai agama, nilai sosial, budaya, ataupun nilai moral. Intinya seperti itu ya, untuk unsur-unsur dari sebuah cerita imajinasi, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalian bisa coba cari ya di novel, atau kalian punya buku novel di rumah, atau kalian bisa baca-baca di internet tentang berbagai cerita-cerita imajinasi, sambil kalian coba latihan juga bisa di situ untuk mengasah bagaimana kalian mengukur tentang unsur-unsur dari sebuah cerita imajinasi. Bisa kalian coba di rumah ya. Setelah tadi kita membahas tentang unsur, kemudian jenis-jenis, dan juga ciri-cirinya, sekarang kita akan membahas ya, cara menulis kembali sebuah cerita imajinasi. Yang pertama adalah kita harus membaca cerita imajinasi dengan seksama. Kalian harus pahami betul-betul apa itu isinya, bagaimana jalan ceritanya. Kalian harus pahami betul-betul dari awal hingga akhir. Kemudian kalian tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita imajinasi. Ini sifatnya kalian harus memisahkan ya. Misalkan peristiwa pada adegan-adegan awal, kemudian atau di pertengahan hingga akhir, kalian pisahkan itu peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat menarik perhatian kalian. Setelah kalian sudah menentukan peristiwa-peristiwa yang kalian sangat sukai atau sangat-sangat penting menurut kalian, kemudian kalian kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut yang sudah kalian catat menjadi sebuah cerita imajinasi dengan kalimat sendiri. Harapannya, siapa tahu dengan kalian membuat atau mengembangkan hal tersebut menjadi lebih baik atau lebih bagus lagi. Dan kemudian ada peristiwa-peristiwa dalam cerita imajinasi dikembangkan sesuai dengan urutan isi cerita fantasi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, peristiwa-peristiwa tersebut harus kalian urut ya, dari cerita awal, pertengahan hingga akhir, itu harus kalian urut.
Setelah tadi kita belajar tentang cara menulisnya, sekarang kita akan belajar ya. Saya akan membahas salah satu cara lagi menceritakan kembali cerita imajinasi. Yang pertama adalah hampir sama ya seperti tadi. Kalian baca keseluruhan kisahnya, kemudian peristiwanya kalian catat. Kemudian kalian juga harus mencatat latar dalam cerita imajinasi tersebut. Misalkan yang tadi saya sudah jelaskan, latarnya ada di taman ataukah di tempat keramaian atau di sebuah perusahaan atau di sekolah atau dimanapun ya, tempat-tempat yang ada di dalam cerita tersebut kalian tulis intinya. Kemudian kalian masuk kepada menceritakan kembali cerita imajinasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Jadi tidak hanya latar saja yang dicatat ya, tetapi tokohnya juga dan peristiwa yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian kita masuk kepada itu memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Jadi pada saat kalian menceritakan kembali di depan teman-teman kalian atau di depan guru kalian harus tampil dengan penuh keyakinan, penuh percaya diri, dan tampil dengan lugas gitu ya. Kemudian juga saat kalian menceritakan kembali, perhatikan intonasinya, bagaimana naik turunnya, artikulasinya, dan lafalnya juga harus sangat-sangat jelas. Kemudian kalian ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Ya, tadi sudah saya jelaskan lagi bagaimana proses cerita itu dari awal, kemudian konflik-konfliknya, bagaimana penyelesaian konfliknya, hingga akhirnya penutupnya. Kemudian kalian akhiri dengan penutup cerita secara santun, yaitu santun itu adalah kalian saat menceritakan itu di depan teman-teman, setelah selesai kalian memberikan hormat karena telah mendengarkan kalian saat bercerita. Kemudian kita masuk ke struktur cerita imajinasi. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya. Bagian ini mengenalkan tempat dan waktu peristiwa terjadi serta para tokoh. Kita ambil lagi contoh tadi ya di animasi Naruto ya. Bagaimana penulis menceritakan tentang tempatnya, yaitu desa Konoha misalkan. Atau contohnya kalian pernah nonton Batman, di situ kan mereka mengenalkan tempat Gotham ya, kota Gotham contohnya seperti itu. Kemudian memperkenalkan para tokohnya juga ya. Tokohnya juga di sini terdiri atas 3 bagian ya. Yang pertama itu tokoh protagonis. Kepadanya itu adalah tokoh yang bersifat baik ya. Di dalam setiap situasi. Dan tokoh ini juga menjadi pusat perhatian di dalam sebuah cerita. Kemudian apalagi si tokohnya? Yang kedua adalah tokoh antagonis. Itu digambarkan memiliki sifat yang jahat ataupun buruk dan selalu menimbulkan konflik ya. Dan yang terakhir adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang sikapnya netral. Jadi dia bisa berpihak kepada protagonis ataupun antagonis. Biasanya juga dia selalu diasumsikan sebagai pelerai ya antara tokoh antagonis dan protagonis ketika terjadinya suatu konflik.
Kemudian komplikasi, yaitu pada bagian ini tokoh utama menghadapi rintangan ketika mencapai cita-citanya. Dalam bagian ini konflik mulai terjadi. Ya, kita kembali lagi pada cerita Naruto itu ya. Bagaimana Naruto itu menghadapi rintangan-rintangan yang datang mendera kepada dirinya ya. Seperti ditinggal sahabat ya oleh Sasuke, kemudian gurunya satu persatu juga mati dibunuh oleh para tokoh-tokoh antagonisnya. Kemudian desanya hancur hingga terjadinya peperangan akhir untuk menentukan kedamaian dunia. Disitulah konflik-konflik yang ada. Dan begitupun ada di dalam cerita-cerita yang lainnya. Konflik itu pasti ada ya di dalam sebuah cerita imajinasi. Dan yang terakhir adalah resolusi, yaitu bagian permasalahan yang dihadapi tokoh utama mulai diselesaikan. Bagian ini mempunyai dua kecenderungan. Yang pertama, bisa berakhir bahagia atau bisa berakhir dengan kesedihan. Tetapi ada juga cerita yang membiarkan pembaca atau pendengar menebak akhir cerita. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada komplikasi. Setelah itu kan Naruto satu persatu ya, kita ambil lagi contoh Naruto berhasil memecahkan masalah-masalahnya ya gitu kan, dengan Sasuke kembali gitu kan ke desa, kemudian peperangan berhasil dimenangkan dan dia jadi seorang Hokage pada akhirnya. Itu berakhir bahagia. Ada juga yang berakhir dengan kesedihan gitu kan. Seperti contohnya Romeo and Juliet salah satunya juga berakhir dengan kesedihan. Kalau kalian pernah baca tentang novel Romeo dan Juliet. Dan tetapi ada juga cerita yang membiarkan pembaca atau pendengar menebak akhir cerita. Seperti contohnya salah satunya saya ya, seorang penggemar dari film Marvel ya. Sebelum film Avenger itu muncul, banyak sekali ya teori-teori dari para penggemar bahwa cerita ini akan seperti ini, akhirnya akan seperti ini, akhirnya seperti ini. Setelah kita menonton, pada akhirnya banyak yang tebakan para penggemar itu ada yang benar, ada yang juga salah, seperti itu contohnya dari resolusi. Kemudian kita masuk ke dalam ciri kebahasaan dalam teks imajinasi. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Di situ contohnya adalah aku, kamu, dia, dan mereka. Kemudian penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ini sudah kita sama-sama pelajari pada materi teks deskripsi. Di situ bagaimana menggunakan cerapan panca indera yang ada di dalam tubuh kita. Tidak jauh berbeda ya cara kerjanya. Kemudian menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau sebutan khusus. Jadi kias itu adalah ya kiasan itu perumpamaan ya jadinya kan ya intinya. Misalkan saya ambil contoh satu ya, meski dikenal memiliki tangan besi, sang pemimpin sangat dicintai warganya. Jadi yang kita ambil di sini makna kiasannya adalah tangan besi ya, contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi Rosa telah menjadi bunga desa sejak ia masih remaja. Jadi yang kita ambil perumpamaannya di situ adalah bunga desa. Ada lagi contohnya nih ya, seperti ini. Petugas rajin sekali melakukan terjun ke kupu-kupu malam di tempat hiburan. Jadi
perumpamannya atau makna kiasnya di situ adalah kupu-kupu malam. Seperti itu contohnya. Ada juga selain makna kias juga ada makna khusus. Makna khusus di sini adalah suatu kegiatan atau sesuatu yang ditonjolkan dalam sebuah kalimat atau makna. Saya ambil contoh seperti ini. Anak-anak desa Bojong menjinjing peralatan dan baju sekolah mereka karena jalanan yang dilalui tergenang air banjir. Jadi makna khusus di dalam kalimat tersebut adalah menjinjing. Kemudian ada lagi contohnya seperti ini. Dadang langsung bersujud menghadap kiblat sembari mengeluarkan air mata karena tak menyangka dirinya keluar sebagai pemenang lomba karya tulis ilmiah. Jadi makna khususnya di sini yang diambil adalah bersujud. Seperti itu contohnya. Jadi suatu kegiatan ya. Kemudian kita masuk ke penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Di sini yang sering sekali muncul ya atau sering sekali dipakai yaitu adalah sebelum, sesudah, sejak, atau ketika. Contohnya seperti itu. Kemudian ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Biasanya ungkapan-ungkapan keterkejutan ini muncul saat suatu masalah dalam cerita tersebut mulai muncul ya ke dalam cerita. Biasanya kalian suka menemukan atau kalian bisa menggunakan kata-kata keterkejutan saat sebuah masalah muncul. Kemudian adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Maksudnya di sini adalah pembicaraan langsung ya, tatap muka antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Jadi si tokoh satu ini bicara kepada si tokoh yang kedua untuk melakukan sesuatu atau berbicara tentang hal sesuatu. Seperti itu. Setelah tadi kita belajar tentang bagaimana cara menentukan unsur, kemudian kita menentukan telah bahasannya, selanjutnya kita sampai kepada langkah-langkah membuat cerita imajinasi. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah merencanakan cerita itu sendiri ya. Terdiri pada yang langkah pertama adalah kita menemukan ide penulisan. Biasanya kita dapat menemukan itu lewat objek yang nyata, lalu kita berimajinasi, dapat dilakukan dengan yang ada pada objek sekitar kita. Misalkan kalian melihat semut ya, baris berbaris gitu kan, mengambil makanan gitu. Nanti kalian bisa kembangkan cerita tentang semut yang baris berbaris. Itu sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Kemudian langkah kedua, kita masuk kepada penggalian ide cerita. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. Jadi sekali lagi, jangan takut-takut atau jangan ragu-ragu untuk membaca di berbagai referensi-referensi yang ada. Seperti gak cuma di buku aja ya, tapi lewat internet pun juga bisa. Di situ banyak sekali referensi-referensi yang berkaitan tentang ide penulisan. Kemudian langkah ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan ide yang telah ditentukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta imajinasi unik dan menarik. Misalkan tadi yang saya buat langkah 1, kalian menemukan semut gitu sedang baris berbaris gitu kan, mengambil makanan. Pada satu ketika ada peristiwa mereka terhantam air gitu, misalkan air hujan atau apa gitu kan. Bagaimana
Kalian buat imajinasi bagaimana mereka menyelamatkan diri dan menyelamatkan makanan yang telah mereka bawa. Contohnya seperti itu. Kalian ciptakan imajinasi agar lebih menarik. Kemudian yang keempat adalah kalian mengembangkan cerita imajinasi setelah peristiwa dirancang ya. Kembangkan watak, tokoh, latar, dialog sehingga menjadi utuh. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, watak terdiri. Wataknya apa gitu kan ya. Yang mau kalian sampaikan, misalkan wataknya sangat baik atau sangat sombong atau sangat jiwa kepemimpinannya ada. Kemudian tokohnya itu mau tokoh antagonis, mau protagonis atau tritagonis, itu tadi ada juga latarnya, kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan cerita kalian. Dan dialog yang tadi saya sudah jelaskan, dialog itu buat sesuai dengan percakapan kalian sehari-hari. Nah, setelah kalian sudah merencanakan, kita langsung masuk ke step yang berikutnya, yaitu menulis cerita imajinasi. Yang pertama adalah kalian merencanakan karangan pada sebuah perencanaan untuk cerita imajinasi. Yang pertama adalah kalian gali ide cerita yang telah kalian tentukan. Yang tadi sudah kalian tentukan, misalkan bagaimana semut-semut itu bertahan ya pada gelombang air hujan yang datang. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kalian mengembangkan kreativitas untuk berfantasi terhadap peristiwa yang mungkin atau tidak mungkin pada masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau masa lampau, ya buat kejadian sesuai dengan yang ada pada masa lampau. Sekarang ya sesuai dengan pada zaman sekarang. Atau yang akan datang, ini membutuhkan imajinasi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Karena memang sifatnya ini sangat revolusioner ya. Sangat visioner ya. Itu ya. Jadi ini di luar nalar biasanya ya. Kalau cita-cita yang ada berkaitan pada masa yang akan datang. Kemudian kalian tuliskan tema cerita dalam bentuk pernyataan. Nah, tema sendiri itu yang tadi sudah saya jelaskan juga. Kalian bisa ambil tema tentang persahabatan, tentang percintaan, tentang keluarga gitu ya, tentang petualangan ataupun tentang pengambilan kekuasaan pun bisa gitu. Apapun bisa dijadikan tema dalam sebuah cerita. Kemudian tentukan latar tadi ya, terdiri atas waktu, tempat, dan juga suasana. Kemudian kalian tentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. Misalkan si tokoh ini karakternya seperti ini, wataknya seperti ini gitu ya. Itu kalian deskripsikan satu persatu gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah membuat sinopsis atau ringkasan cerita dari awal hingga akhir. Sinopsis ini biasa kalian temui kalau kalian punya novel ya. Kalau ada novel di rumah, coba kalian lihat di sampul belakangnya. Di situ suka ada sinopsisnya. Jadi kalian bisa pelajari bagaimana cara meringkas sebuah cerita menjadi sebuah sinopsis. Selanjutnya kita masuk pada bagian mengembangkan produk, yaitu mengembangkan ceritanya tadi ya. Setelah kita buat tadi kan ya, bagaimana cara membuat sinopsisnya, kita menentukan latarnya, mengembangkan tokonya dan hal lainnya. Sebenarnya kita langsung masuk ke bagaimana kita mengembangkan cerita tersebut menjadi lebih unik dan menarik. Unik dan menarik di sini maksudnya sangat diterima pada pembaca, kemudian pembaca juga sangat suka dengan apa yang kalian ceritakan. Unik itu beda ya daripada yang lainnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi judul yang menarik. Gunakan kata menarik untuk judul ceritamu. Gunakan pilihan kata yang singkat.
Ya bisa kalian ambil judul dari nama tokoh utama tuh bisa, itu juga kan ya. Kemudian dari tema yang tadi sudah dijelaskan itu pun juga bisa, sangat bisa sekali berikan judul itu. Yang penting gunakan pilihan kata yang sangat-sangat singkat. Kemudian kita masuk kepada menelaah dan merevisi. Jadi setelah kalian membuat sebuah cerita imajinasi, jangan merasa puas ya. Kalian harus terus koreksi dan koreksi, perhatikan apa yang kurang, apa yang masih harus ditambahkan, itu harus dicoba gitu ya. Kalian bisa melakukan sendiri atau dengan panduan guru. Ada juga sih beberapa penulis-penulis yang sudah papan atas juga membutuhkan tim penyunting untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada tulisannya. Dan yang terakhir adalah setelah kita membuatnya gitu kan, kita kembangkan, dan setelah kita melalui proses penyuntingan, inilah yang kita inginkan, itu kita dapat mempublikasikan hasil karya kita. Bisa lewat media sosial, kemudian majalah sekolah, atau surat kabar. Kalau kalian bisa membuat lebih menarik lagi pun bisa ya. Tadi di situ sudah ada contohnya dengan membuat itu ya, agar lebih menarik, itu hias dengan gambar atau kata-kata yang menarik. Ada juga ya, seperti dulu saya waktu kuliah juga membuat satu buku ya, isinya kumpulan cerita imajinasi bersama teman-teman satu kelas saya. Nanti kita cari penyuntingnya yang bisa buat membuat kumpulan buku ini. Kalau misalkan mereka suka, bisa dipublikasikan, atau bagus-bagus lagi bisa dijual, dan itu menghasilkan untuk kita semua. Jadi intinya adalah kita membaca cerita imajinasi, harapannya bukan hanya untuk menghibur, bukan hanya untuk hiburan saja, itu kita juga bisa mendapatkan hikmah dan pesan yang ada di dalam cerita tersebut. Itu sebagai pembaca. Sebagai penulis ya, harapan kita adalah tulisan kita dapat dihargai, dapat disenangi, dapat digemari oleh para penikmat cerita kalian. Atau lebih bagus lagi, cerita kalian bisa diangkat ke dalam sebuah film ya. Itu lebih bagus lagi. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.